Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bagus Agung Arya Dharma Pramana Dwista Negara dengan NIM 20026121154 dari Stase Anestesi FK Unmul. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pain management. Jadi kita harus tahu pengertian dari rasa nyeri itu. Jadi nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri adalah suatu pengalaman sensori yang multidimensional. Fenomena ini dapat berbeda dalam intensitas, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kemudian untuk kualitas, yaitu tumpul seperti terbakar, kemudian tajam. Kemudian durasi, yaitu seperti transient, intermittent, dan persisten. Dan penyebaran seperti superficial atau dalam, kemudian terlokalisir atau difus. Meskipun nyeri adalah suatu sensasi, nyeri memiliki komponen kognitif dan emosional yang digambarkan dalam suatu bentuk penderitaan. Nyeri juga berkaitan dengan refleks menghindar dan perubahan output otonom. Kemudian untuk fisiologi nyeri tersebut didasari oleh proses multiple, yaitu yang pertama ada nosisepsi, yang kedua ada sensitisasi perifer, kemudian yang ketiga ada perubahan fenotip, yang keempat sensitisasi sentral, yang kelima eksitabilitas ektopik, yang keenam ada reorganisasi struktural, dan yang terakhir yaitu penurunan inhibisi. Kemudian antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri ini terdapat 4 proses tersendiri. Yang pertama ada transduksi, yaitu proses di mana akhiran saraf eferen menerjemahkan stimulus, misalnya tusukan jarum, ke dalam impuls nosiseptif. Ada 3 tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu ada serabut A beta, kemudian A delta, dan C. Serabut yang berespon secara maksimal terhadap stimulasi non-noxious dikelompokkan sebagai serabut penghantar nyeri atau nosiseptor. Serabut ini adalah A delta dan C. Kemudian ada yang namanya silent nociceptor, di mana itu juga terlibat dalam proses transduksi, merupakan serabut saraf aferen yang tidak berespon terhadap stimulasi eksternal tanpa adanya mediator inflamasi. Kemudian ada transmisi, yaitu proses di mana impuls disalurkan menuju cornu dorsalis medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Nah, neuron aferen primer ini merupakan pengirim dan penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Aksonnya berakhir di cornu dorsalis medulla spinalis dan selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron spinal. Kemudian yang ketiga, modulasi adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait rasa nyeri, yaitu disebut dengan pain related neural signal. Nah, proses ini terutama terjadi di cornu dorsalis medulla spinalis dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Sistem nociceptif juga mempunyai jalur descending berasal dari cortex frontalis, hipotalamus, dan area otak lainnya ke otak tengah atau midbrain dan medulla oblongata. Selanjutnya menuju medulla spinalis. Nah, dari hasil dari proses inhibisi descendans ini adalah penguatan atau bahkan penghambatan atau blok sinyal nociceptif di cornu dorsalis. Kemudian yang terakhir yaitu persepsi. Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman rasa nyeri. Persepsi adalah hasil dari interaksi proses
transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis, dan karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut juga nosiseptor. Secara anatomis, reseptor nyeri atau disebut dengan nosiseptor ada yang bermielin dan ada juga yang tidak bermielin dari saraf arter. Baik, selanjutnya untuk patofisiologi dari nyeri. Jadi bagaimana mekanisme secara umum nyeri tersebut? Jadi rangsangan nyeri diterima oleh nosiseptor pada kulit bisa intensitas tinggi maupun rendah, seperti peregangan dan suhu serta oleh lesi jaringan. Sel yang mengalami nekrotik akan merilis K+ dan protein intraseluler. Peningkatan dari kadar K+ ekstraseluler akan menyebabkan depolarisasi nosiseptor. Sedangkan protein pada beberapa keadaan akan menginfiltrasi mikroorganisme sehingga menyebabkan peradangan atau inflamasi. Akibatnya mediator nyeri dilepaskan seperti leukotrien, kemudian prostaglandin E2 dan histamin yang akan merangsang nosiseptor sehingga rangsangan berbahaya dan tidak berbahaya dapat menyebabkan adanya rasa nyeri seperti hiperalgesia atau allodynia. Kemudian lesi juga mengaktifkan faktor pembekuan darah sehingga bradikinin dan serotonin akan terstimulasi dan merangsang nosiseptor. Jika terjadi oklusi pembuluh darah, maka akan terjadi iskemia yang akan menyebabkan akumulasi K+ ekstraseluler dan H+ yang selanjutnya mengaktifkan nosiseptor. Histamin, bradikinin, dan prostaglandin E2 memiliki efek vasodilator dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Hal ini menyebabkan edem lokal karena jaringan meningkat dan juga terjadi perangsangan nosiseptor. Bila nosiseptor terangsang, maka mereka akan melepaskan substansi peptida P atau disebut dengan SP dan kalsitonin gen terkait peptida yang disingkat CGRP yang akan merangsang proses inflamasi dan juga menghasilkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Vasokonstruksi oleh serotonin diikuti oleh vasodilatasi mungkin juga bertanggung jawab untuk serangan dari migrain. Rangsangan nosiseptor inilah yang menyebabkan rasa nyeri. Kemudian di sini adalah merupakan skor yang digunakan untuk menilai derajat dari nyerinya ini. Ada beberapa macam. Yang pertama ada VAS, yaitu Visual Analog Scale, di mana kelebihannya secara potensial VAS atau Visual Analog Scale ini lebih sensitif terhadap intensitas nyeri daripada pengukuran lainnya seperti VRS skala 5 poin karena responnya yang lebih terbatas. Kemudian VAS lebih sensitif terhadap perubahan pada nyeri kronik daripada nyeri akut. Skala nyeri ini simpel dan mudah untuk menilai skor nyeri dalam banyak kasus. Namun, kekurangan dari Visual Analog Scale ini tidak efektif digunakan pada pasien yang memiliki gangguan kognitif ataupun motorik. Pasien yang tidak responsif seperti pasien injuri
anak usia muda, dan pasien dengan umur yang tua tidak terlalu efektif. Skala nyeri ini tidak selalu dapat dijelaskan secara akurat ataupun diukur berdasarkan tingkat keparahannya saja. Kemudian selanjutnya ada NRS, yaitu Numerical Rating Score. Di mana kelebihan dari Numerical Rating Score ini memiliki keunggulan yaitu berfungsi terbaik untuk pasien dengan perasaan subjektif terhadap rasa nyeri yang dirasakan saat sekarang. Kemudian mudah dimengerti dan cocok untuk menggambarkan nyeri pasca operasi dengan menggunakan angka yang terdapat pada garis lurus seperti di gambar yang sudah saya cantumkan. Namun untuk kekurangannya, numerical rating score ini tidak dapat membedakan tingkat nyeri dengan teliti dan terbatas dalam menggambarkan rasa nyeri. Selanjutnya ada WBFS, yaitu Wong-Baker-Pace Scale. Untuk kelebihan dari WBFS ini dapat menunjukkan sendiri rasa nyeri yang baru saja dialami sesuai dengan gambar yang ada, dan skala wajah ini direkomendasikan untuk anak-anak. Namun kekurangan dari WBFS ini tidak dapat digunakan pada pasien dengan gangguan visual dan kognitif. Selanjutnya ada MPQ, yaitu McGill Pain Questionnaire, di mana kelebihan dari scoring system ini valid dan dapat diandalkan dalam mengukur intensitas nyeri, kemudian karakteristik nyeri, kemudian penilaian afektif dari sensori nyeri. Kemudian McGill Pain Questionnaire ini mudah digunakan, jadi dapat diisi sendiri atau dapat diisi dengan cara wawancara secara langsung. Ini untuk gambar dari MPQ. Namun untuk kekurangan dari scoringnya ini tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif terganggu. Kemudian pemilihan deskripsi nyerinya ini bergantung dipengaruhi oleh perbedaan etnis dan juga jenis kelamin. Selanjutnya ada scoring system dengan menggunakan diary, jadi ini adalah pain diary, di mana kelebihannya ini dapat membantu tenaga kesehatan untuk melihat pola terjadinya serangan pada pasien dan juga dapat membantu pasien dan keluarga pasien untuk melihat pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang terkait dengan serangan nyeri yang dialami dari pasien tersebut. Namun untuk kekurangan dari pain diary ini, validitas dan reliabilitas informasi yang diberikan pain diary sangat tergantung pada kerjasama yang baik antara anak, orang tua, dan juga tenaga kesehatan. Baik, selanjutnya untuk penata laksanaan dari nyeri ini, jadi praktik dalam tata laksana nyeri secara garis besar strategi farmakologi mengikuti WHO 3-step analgesic ladder, di mana tahap pertama atau step yang pertama ini dengan menggunakan obat analgetik non-opiat seperti NSAID atau COX-2 specific inhibitor. Kemudian tahap kedua dilakukan jika pasien masih mengeluh nyeri,
maka diberikan obat-obatan seperti pada tahap yang pertama, ditambah opiat secara intermiten. Kemudian tahap ketiga dengan memberikan obat pada tahap 2 ditambah opiat yang lebih kuat. Penanganan nyeri berdasarkan patofisiologi nyeri pada proses transduksi dapat diberikan anestesik lokal dan atau obat anti radang non-steroid. Kemudian pada transmisi impuls saraf dapat diberikan obat-obatan anestetik lokal. Kemudian pada proses modulasi diberikan kombinasi anestetik lokal, narkotik, dan atau klonidin. Kemudian pada persepsi diberikan anestetik umum, narkotik atau dengan paracetamol. Kemudian untuk nyeri ringan, nyeri dengan derajat ringan bisa diberikan farmakoterapi tingkat 1 berupa aspirin dengan dosis 325 sampai 650 mg dan acetaminophen dengan dosis 325 sampai 650 mg. Untuk yang aspirin diminum 4 jam sekali, kemudian untuk yang acetaminophen diminum 4 sampai 6 jam sekali. Kemudian bisa juga dengan menggunakan farmakoterapi tingkat 2 seperti ibuprofen dengan dosis 200 mg diminum 4 sampai 6 jam sekali. Kemudian sodium naproxen awalan dari dosisnya ini yaitu 440 mg, kemudian dilanjutkan dengan 220 mg, diminum 8 sampai 12 jam sekali. Kemudian bisa juga dengan ketoprofen dengan dosis 12,5 mg, diminum 4 sampai 6 jam sekali. Ini untuk pada nyeri ringan. Selanjutnya untuk nyeri sedang, untuk farmakoterapi tingkat 3 bisa berupa acetaminophen, kemudian ibuprofen, sodium naproxen, dan ketoprofen. Untuk acetaminophen diminum 4 sampai 6 jam sekali. Untuk dosisnya itu penyesuaian dosisnya, misalnya seperti aspirin dosisnya 1000 mg. Kemudian untuk yang ibuprofen ini 4 sampai 6 jam sekali. Kemudian sodium naproxen 8 sampai 12 jam sekali. Kemudian ketoprofen 4 sampai 6 jam sekali. Jadi pada dosis farmakoterapi tingkat 3 ini dosisnya itu penyesuaian. Kemudian untuk farmakoterapi tingkat 4, jadi jika farmakoterapi tingkat 3 ini gagal, OAINS yang dipilih dapat diganti. Pilihan OAINS kedua sebaiknya dari kelompok kimia yang berbeda. Kemudian farmakoterapi tingkat 5 bisa diberikan berupa opioid, misalnya seperti kodein. Kemudian farmakoterapi 6, untuk farmakoterapi 6 yaitu berupa tramadol dengan dosis 50 sampai 100 mg diminum 4 sampai 6 jam. Kemudian untuk derajat nyeri yang berat yaitu dengan farmakoterapi tingkat 7 berupa morfin diminum jika terapi non-narkotik ini tidak efektif dan terdapat riwayat terapi narkotik untuk nyeri. Kemudian bisa berupa dengan campuran agonis, antagonis pentazosin, dan juga agonis parsial. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.